Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toko Pendiam. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah proyek aplikasi database Toko Pendiam. Ya, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Maulana Iksan Effendi, dengan NIM 2018-230057. Dan saya Selanjutnya, Ilham Al-Akhir dengan NIM 2018-230169. Dan saya Yuda Gardabuwono dengan NIM 2018230181. Dan saya Bimo Kusumo dengan NIM 2018-230111. next, untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada Saudara Bimo untuk menjelaskan. Silakan. Yang pertama, latar belakang. Toko Pendiam merupakan salah satu e-commerce di Indonesia. Toko Pendiam didirikan pada tanggal 1 Januari 2022 dengan visi membangun website lebih baik melalui internet. Tujuan didirikannya Toko Pendiam adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Namun Toko Pendiam harus siap bersaing dengan kompetitor berat mereka, semisal lahjadi.com, Kaktus, Buka Kios, dan lain sebagainya yang juga berjalan di bisnis yang sama. Oleh karena itu, pihak Toko Pendiam perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik para pengguna internet agar tertarik mengunjungi sistem Toko Pendiam. Lalu, aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web yang digunakan para programmers atau pengembang aplikasi berbasis web. Fitur-fitur aplikasi berbasis web biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi halaman web yang dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridisasi antara hypermedia dan sistem informasi. Lalu menurut Simarmata, tahun 2010, aplikasi web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Kemudian menurut Supriyanto dan Muhsin, tahun 2008, aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang terletak pada server yang merupakan perpanjangan dari web server yang untuk mengirim dan memproses informasi yang dikirim ke browser menjadi dinamis dengan adanya aplikasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuda Garda. Ya, selanjutnya ada PHP Hypertext Preprocessor. PHP sering dipakai para programmer untuk membuat situs web yang bersifat dinamis karena gratis dan berguna dalam merancang aplikasi web. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis oleh dan untuk pengembang web. PHP merupakan bahasa skrip pemrograman yang sering digunakan pada sisi server sebuah web. PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML. Next, yang ada lagi CSS, Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk menampilkan sebuah web dengan tampilan yang menarik, memperindah tampilan web, dan mudah digunakan. Menurut Prasetyo menyatakan bahwa CSS adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman sebuah website atau situs. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Maulana Iksan Effendi. Ya, selanjutnya ada use case diagram dari Toko Pendiam. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga pelanggan, di mana masing-masing aktor ini mempunyai dapat melakukan, contohnya admin di sini pada aplikasi ini admin dapat mengubah menu lalu mengkonfirmasi pembayaran dan juga melihat data penjualan. Sedangkan pelanggan di sini dapat melakukan pembayaran, melakukan input pesanan dan menerima pesanan. Lalu di sini terdapat database yang dipakai pada aplikasi Tokopedia ini adalah database Tokopedia, di mana di dalam database tersebut terdapat 7 tabel, diantaranya ada tabel admin, tabel ongkir, tabel pelanggan, pembayaran, tabel pembelian underscore produk, dan juga tabel produk.
Selanjutnya akan dibacakan atau dibawakan oleh teman saya Ilham Al-Ahyar. Untuk tabel admin, produk, pembelian, dan pembelian underscore produk itu terhubung dengan tersambungnya antara ID admin, tersambung dengan ID produk, tersambung dengan ID pembelian, lalu tersambung dengan ID pembelian produk. Sedangkan untuk tabel pelanggan terhubung dengan ongkir dan pembayaran. Hal itu bisa dilihat dari ID pelanggan yang terhubung dengan ID ongkir dan ID pembayaran. Untuk tampilan from adminnya seperti yang dilihat ini, ada home, ada produk, ada pembelian, ada laporan, ada pengguna, dan opt-out. Di sini kita ada bisa hapus, edit, dan tambah produk. Nah, untuk tampilan from penggunanya seperti ini. Di sini ada toko pendiam, lalu ada home, keranjang, checkout, reward belanja, dan logout. Di sini kita bisa memesan, lalu bisa melihat detailnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulana Iksan Effendi. Kesimpulannya, jadi sistem aplikasi toko pendiam ini sudah memiliki fasilitas pengolahan data yang bermanfaat dan meminimalkan waktu sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap admin dan juga pelanggan. Ya, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi toko pendiam ini. Ya, jadi seperti ini untuk tampilan login adminnya. Untuk penjelasan fitur-fitur apa saja yang ada pada halaman admin ini, saya persilahkan kepada teman saya Yuda Garda Buwono untuk menjelaskan. Ya, di sini kita sekarang sudah berada di halaman login admin. Selanjutnya kita langsung masuk saja menggunakan user dan password admin. Ya, login berhasil. Nah, di sini ada home, produk, pembelian, laporan, pelanggan, dan juga logout. Ini untuk tampilan home adminnya. Lalu kita ke produk. Nah, di fitur produk ini kita bisa menambah barang, ubah barang, dan untuk menghapus barang. Lalu coba untuk tambah barang. Nah, di sini ada kategori, nama, harga, dan ada inputan untuk memasukkan foto dan juga ada deskripsi untuk produk tersebut. Kita pilih kategori. Misal elektronik. Nama AC Semesta Alam. Dan harganya misal 2 juta. Nah, kita tambahkan foto. Nah, di sini stok kita taruh 5. Nah, deskripsinya misal AC Semesta Alam sangat sejuk. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil ditambah. Nah, kita lihat produknya sudah ada di paling bawah. Lalu coba kita masuk ke hapus barang. Ya, hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Nah, produknya sudah terhapus. Lalu kita coba ubah produk. Nah, kategori ganti misalkan jadi sepatu. Nah, namanya sepatu Adidas murah meriah. Lalu kita simpan.
Data berhasil diubah. Oke. Nah, kita lihat. Nah, sudah terubah. Lalu kita lihat ke fitur di menu pembelian. Nah, di data pembelian ini adalah data di mana pelanggan itu membeli barang yang ada di toko pendiam. Lanjut ke laporan. Nah, di laporan ini laporan pembelian dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Misal dari tanggal berapa? Tanggal 1 Januari sampai tanggal sekarang tanggal 16. Lihat. Nah, di sini ada hanya ada dua dikarenakan yang membeli cuma 2 orang. Lanjut ke menu pelanggan. Nah, di sini menu pelanggan itu kita bisa menambahkan pelanggan, menghapus pelanggan, atau juga bisa mengubah data pelanggannya. Kita coba dari tambah data pelanggan. Nah, di sini nama pelanggan misal Bimo. Emailnya bimo123@gmail.com. Nomor pelanggan 0812 9120 6673. Alamatnya misalkan Duren Sawit, Jakarta Timur. Password pelanggannya kita tulis 123. Lalu kita simpan. Nah, data pelanggan telah ditambahkan. Kita oke. Nah, itu sudah ada terlihat. Lalu kita coba fitur ubah dulu. Ubah misalkan nama pelanggannya diganti ke jadi Maulana. Nah, lalu langsung save saja. Oke. Nah, sudah terganti. Lalu kita coba fitur hapus. Data berhasil dihapus. Ya, data pelanggannya sudah terhapus. Lalu yang terakhir adalah fitur logout untuk keluar dari halaman admin. Ya. Nah, Anda telah logout. Nah, selanjutnya kembali ke halaman login admin lagi dikarenakan sudah logout. Ya, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Maulana Ihsan Effendi. Ya, untuk selanjutnya kita ke halaman pelanggannya. Jadi pada halaman pelanggan ini di mana pelanggan bisa memesan ataupun membeli produk-produk yang ada pada toko pendiam, dan ini adalah halaman untuk loginnya di mana pelanggan diminta untuk memasukkan email dan juga password yang sudah terdaftar pada aplikasi toko pendiam ini, dan apabila pelanggan belum mendaftar, di bawah terdapat link untuk mendaftar untuk pelanggan. Misalkan kita coba, kita klik linknya. Nah, di sini pelanggan diminta untuk memasukkan nama lengkapnya, email, password, alamat, dan juga nomor handphonenya. Misalkan di sini kita isi nama lengkapnya, misalkan atas nama toko pendiam. Lalu emailnya toko pendiam 12@gmail.com. Untuk passwordnya toko pendiam. Lalu alamatnya misalkan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan nomor teleponnya di sini kita isi misalkan asal saja ya. Nah, di sini kita isi asal. Lalu kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, maka data tersebut akan terdaftar pada aplikasi toko pendiam ini dan akan masuk ke dalam database pelanggan. Kita klik OK. Lalu kita di sini login menggunakan
data yang baru saja kita daftarkan. Tadi emailnya tokopendiam12@gmail.com, passwordnya tokopendiam. Kita klik login. Login berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini maka akan diarahkan ke halaman riwayat belanja. Karena di sini kita belum belanja apapun, maka di sini riwayat belanjanya masih kosong. Dan apabila kita ingin belanja, di sini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada menu home, di mana menu home ini terdapat beberapa produk yang dijual pada aplikasi Tokopedia ini. Lalu apabila kita sudah membeli salah satu produk ini, kita beli contohnya pesan kemeja lengan pendek seharga 55.000. Lalu kita di sini kita masukkan jumlah dari kemeja yang ingin kita beli, misalkan 3. Nah, kita klik beli. Berhasil menambahkan ke keranjang. Nah, apabila kita sudah membeli produk ini, maka kita akan diarahkan ke halaman keranjang. Kita klik OK. Nah, di sini di halaman keranjang ini terdapat produk maupun barang yang kita beli sebelumnya. Misalkan kita ingin melanjutkan belanja, kita tinggal klik halaman lanjut belanja, dan apabila kita ingin check out barangnya langsung, maka kita tinggal klik tombol check out. Karena di sini kita ingin melanjutkan belanja. Lanjutkan belanja. Nah, di sini kita misalkan beli lagi barangnya yang lain. Contohnya misalkan baju polo. Kita beli 2. Beli. Nah, misalkan lanjutkan belanja lagi. Nah, jadi pada home ini juga terdapat detail dari setiap produk yang terdapat pada aplikasi ini. Contoh, kita masuk ke dalam halaman detailnya, kita klik di kemeja lengan panjang hitam. Nah, di sini akan masuk ke halaman detail produknya, di mana di detail ini terdapat nama produknya, lalu harga, stok, dan juga di paling bawah itu ada deskripsi dari produk itu. Selanjutnya kita langsung saja ke keranjangnya. Nah, di sini kita sudah membeli 2 barang yang berbeda dengan jumlahnya masing-masing. Kemeja lengan pendek jumlahnya 3, lalu baju polo jumlahnya 2, dan total harga dari masing-masing produk tersebut, kemeja lengan pendek seharga 55.000, kita beli 3, maka total harganya 165.000, dan baju polo harganya 48.000 dengan jumlah 2, total harganya sebesar 96.000. Dan apabila kita ingin menghapus produk ini, maka tinggal kita klik tombol hapus pada aksi. Nah, di situ. Misalkan kita hapus, ya, maka produk berhasil dihapus dari keranjang. Kita klik OK. Setelah itu terhapus produk yang tadi kita hapus. Selanjutnya kita klik tombol check out. Nah, di sini pada halaman checkout ini pelanggan dapat memasukkan metode pembayarannya, lalu pilih ongkos kirimnya, lalu masukkan alamat lengkapnya, lalu pilih provinsi, kota, dan kabupaten di mana alamat pelanggan itu. Misalkan kita di sini kita pilih metode pembayarannya. Kita pilih metode pembayarannya. Misalkan di sini transfer bank. Lalu pilih ongkos kirimnya. Nah, misalkan di sini rumah kita di luar rumah kita terdapat di Jabodetabek.
Lalu kita isi alamat lengkapnya, misalkan perumahan Taman Gintamani. Kita isi perumahan Taman Gintamani, blok B4, nomor 18. Lalu apabila kita isi provinsi dari alamat kita, misalkan pilih. Nah, di sini terdapat beberapa provinsi. Misalkan Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Lalu akan langsung otomatis muncul di bawahnya ada provinsinya, ada kotanya, Kota Bekasi. Seharusnya ini Kabupaten Bekasi. Ya, Kabupaten Bekasi dan beserta kode posnya. Apabila alamat sudah kita isi secara benar, maka kita dapat mengklik lanjutkan belanja. Transaksi berhasil, maka dia akan pindah ke halaman nota. Nah, di sini terdapat nota pembeliannya, di mana pada nota pembelian ini atau detail pembelian ini terdapat nomor pembeliannya, yaitu nomor pembelian 21, tanggalnya yaitu hari ini 16 Januari 2022, lalu total dari seluruh barang yang kita beli plus ongkos kirimnya, totalnya sebesar Rp173.000. Lalu terdapat nama pelanggannya. Nama pelanggannya karena kita di sini login atas nama toko pendiam, maka nama pelanggannya yaitu toko pendiam dengan nomor telepon 089690468956 dan juga emailnya tokopendiam12@gmail.com. Lalu pengirimannya terdapat alamat, yaitu tadi yang sesuai yang kita masukkan pada Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17837. Lalu ada biaya pengirimannya karena tadi kita masukkan masih Jabodetabek dengan biaya pengirimannya 8.000. Lalu alamat pengirimannya yaitu alamat rumahnya, alamat rumah dari pengirimannya yaitu perumahan Taman Gintamani blok B4 nomor 18, dan terakhir terdapat data produk yang kita beli tadi yang sudah kita cekotkan tadi, yaitu kemeja lengan pendek harganya 55.000, jumlahnya 3, maka totalnya 165.000. Lalu di sini pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran dengan total harga tadi 173.000 ke bank yang sudah disediakan ataupun yang sudah ditentukan pada aplikasi toko pendiam ini, yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 137/0010088/3276 atas nama toko pendiam. Lalu kita ke halaman selanjutnya yaitu halaman riwayat belanja. Ya, jadi apabila kita sudah melakukan transaksi pembelian, maka akan tercatat di riwayat belanja. Di sini terdapat riwayat belanja dari atas nama yang tadi kita login, yaitu atas nama toko pendiam, atas nama pelanggan toko pendiam. Di sini terdapat belanjanya, riwayat belanjanya yang barusan kita lakukan, yaitu pada tanggal 16 Januari tahun 2022. Statusnya masih pending dikarenakan kita belum melakukan pembayaran dengan total keseluruhan harganya Rp173.000. Di sini apabila kita ingin melakukan pembayaran, maka kita pilih button pembayaran. Dan apabila kita ingin mengecek notanya, kita tinggal pilih nota. Karena kita di sini ingin melihat nota, maka kita klik notanya, maka dia akan menampilkan nota pembeliannya. Baik, lagi ke riwayat belanjanya. Karena di sini selanjutnya kita ingin melakukan pembayaran, maka kita klik pembayaran. Nah, di sini pelanggan memasukkan nama pembelinya tadi atas nama toko pendiam.
toko pendiam, lalu kita pilih bank yang ingin kita bank dari pelanggan tersebut, misalkan bank BCA. Lalu kita masukkan jumlah tagihannya, jumlah barang ataupun total dari yang tadi kita beli yaitu Rp173.000. Lalu masukkan bukti pembayarannya. Kita klik. Contohnya misalkan, nah itu, kita klik kirim. Maka bukti pembayaran pelanggan yang barusan tadi sudah tersimpan. Kita klik OK. Nah, di sini pada riwayat belanja ini setelah kita membayar dan mengirim bukti pembayarannya, maka statusnya akan berubah telah dibayar. Dengan selanjutnya pelanggan ini hanya tinggal menunggu konfirmasi dari admin pada halaman admin. Saya rasa demikian penjelasan pada halaman pelanggan ini. Selanjutnya yang terakhir ada fitur logout, kita klik logout. Terus OK, Anda telah logout, maka dia akan kembali ke halaman login pelanggan. Ya, saya rasa demikian presentasi dari project aplikasi toko pendiam ini dari mata kuliah proyek aplikasi database. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.